Ustaz kan lulusan dari Yaman ya. Nah, anak pengen tahu dengan anak kan awam nih. Masalah lulusan Yaman dengan Madinah atau Saudi ya itu namanya. Itu perbedaannya apa sih, Ustaz? Anak itu pengen ya mungkin pandangan sebagian orang sebenarnya, tapi kalau para penuntut ilmu sepertinya tidak memandang dengan pandangan yang seperti ini ya. Soalnya pertama, kalau sama-sama mendakwahkan kepada tauhid, itu pasti mereka seragam, nggak mungkin tidak seragam, ya. Karena Allah menyebutkan sebuah di dalam Al-Quran, Inna hadhi ummatukum ummatan wahidah, wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya umat ini adalah umat yang satu, dan hanya kepada akulah kalian menyembah. Jadi para ulama diantaranya Syekh Shalih Fauzan menggunakan ayat ini, siapa saja yang menyeru kepada tauhid, pasti mereka akan bersatu. Tidak akan mungkin beda. Nah begitu juga ketika seseorang mengikuti sunnah Rasulullah SAW, di situ juga tidak akan ada perbedaan, pasti akan ada kesamaan. Iya, pasti akan ada kesamaan. Iya. Nah itu pertama. Yang kedua, ya, perbedaan bangsa dan negara itu tidak akan membedakan prinsip kalau memang sama-sama berjalan di atas prinsip Ahlus Sunnah. Ya, walaupun syekhnya satu yang kulit hitam, satu yang kulit putih, satu kulit merah, satu rambutnya pirang, satu rambutnya hitam, selama yang mereka pegang adalah Al-Quran dan Sunnah, pasti mereka tidak akan berbeda, pasti mereka akan satu, pasti akan mereka satu. Nah yang ketiga, Syekh Mukbil, ya kan, beliau termasuk dari ulama di negeri Yaman, ya, yang kemudian beliau membuka ma'had pesantren. Itu beliau juga dari lulusan Jamiah Islamiyah Madinah. Beliau lulus di 2 fakultas di Jamiah Islamiyah, satu fakultas dakwah, satu lagi kalau saya tidak salah fakultas Usuluddin. Ya, dan beliau berguru dengan Syekh Bin Baz, berguru dengan Syekh Albani, berguru dengan Syekh Ibnu Utsaimin, dengan ulama-ulama besar bahkan yang membangun Jamiah Islamiyah Madinah, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dengan Syekh Bin Baz. Jadi apa yang beliau ajarkan di ma'had beliau di Yaman, ya apa yang beliau ambil dari guru-guru beliau. Beliau mengajarkan Fathul Majid, mengajarkan ini, mengajarkan itu. Jadi kalau menurut Anda memang tidak akan ada perbedaan. Pertama dari sama-sama megang Al-Quran dan Sunnah, terus juga gurunya sebenarnya sama kalau kita melihat lebih jauh seperti itu kan. Cuman terkadang ada sebagian oknum yang mereka lulusan dari negeri Yaman, terkadang dia membawa pemikirannya sendiri. Dia tidak membawa pemikiran atau jalannya guru-guru kita yang ada di Yaman. Iya. Nah, perbuatan mereka itu nggak bisa mewakili guru-guru kita di Yaman. Ya nggak? Misal identik murid-murid dari Yaman itu suka tahdiran, ya suka pokoknya suka begini-beginilah kan. Itu kan pertama kita yang kita pernah belajar dengan Syekh Abdurrahman Al-Adni atau Syekh Muhammad Al-Imam atau Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Usabi dan masyayikh yang lainnya, kayaknya nggak seperti itu yang mereka ajarkan kepada kita, kecuali memang ada jalur syekh yang memang arahnya ke sana. Tapi jumhur murid-murid senior Syekh Mukbil rahimahullah, mereka tidak berjalan seperti jalan seperti ini. Nah buktinya orang-orang yang di Indonesia mungkin dikenal suka tahdir ya, buktinya mereka juga mentahdir hampir seluruh ulama di Yaman. Berarti kan bukti bahwasanya mereka nggak berjalan seperti jalannya murid-murid senior dari murid Syekh Mukbil. Ini sebagai bukti. Ya, sehingga perbuatan mereka itu tidak bisa kemudian diumumkan semua lulusan Yaman seperti ini, masyayikh Yaman seperti ini. Nggak bisa dong. Itu namanya nggak sportif, yang adil namanya dalam bersikap. Sementara Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran, wala yajrimannakum, ya jangan sampai kebencian engkau kepada suatu kaum, ya kemudian engkau tidak bisa bersikap adil kepada mereka. Dulu ya, sesungguhnya bersikap adillah, karena sesungguhnya adil itu lebih mendekatkan kepada ketakwaan, kan seperti itu. Itu yang seharusnya harus difahami oleh Ahlus Sunnah, oleh muslimin, ya. Jangan, wah ini alumni Yaman nih, nanti begini dan begini. Ini kan namanya berarti mereka sudah mengklaim, sudah menuduh tanpa melihat bagaimana dakwahnya, bagaimana ininya.
Jadi nggak bisa. Jadi ini hal yang mungkin yang perlu diluruskan di tengah-tengah para pemuda, di tengah-tengah para syabab, ya, di tengah-tengah muslimin yang intinya kalau dia berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah pasti akan dia bersatu. Dan sebaliknya, orang yang keluar di Jamiah Islamiyah Madinah, ya, ketika dia tidak berjalan dari asas dan usul di atas usul Ahlus Sunnah wal Jamaah, pasti dia akan beda juga. Ada orang lulusan Jamiah Islamiyah Madinah pulang ke Indonesia, gabung sama partai, gabung sama ini, sama itu, kan ada juga kan. Gak semuanya berjalan di atas akidah yang benar. Kenapa? Karena dia nggak mengambil usul yang dia pelajari di situ. Tapi dia membuat jalan sendiri. Jadi yang menyatukan kita itu bukan negara, bukan negeri, tapi yang menyatukan kita itu adalah Al-Quran dan Sunnati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ya Pak Wandi sendiri kan, ya mungkin kita sudah lama berkenalan. Terus Pak Wandi juga kenal sama Ustadz Farhan, ya, atau Ustadz-Ustadz yang lain yang dikatakan adalah lulusan dari negeri Yaman. Kira-kira ada nggak kita, wah Pak Wandi jangan ngaji sana, jangan ngaji sini, jangan ngaji sana. Justru kita berusaha untuk, ayo dong Pak Wandi kita satukan, ya Ustadz-Ustadz Ahlus Sunnah, ikhwan-ikhwan sama-sama kita satukan di atas satu barisan, kan seperti itu. Iya. Nah, gitulah kenyataan. Cuman ya ini PR buat kita bersama, agar pemikiran seperti ini mungkin bisa dikikis sedikit demi sedikit lah di tengah-tengah para pemuda lah ya. Penuntut ilmu ya. Para penuntut ilmu seperti itu.